Salam damai sejahtera, salam sehat bahagia. Perkenalkan, nama saya Fauzi, tutor Universitas Terbuka. Pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu mata kuliah, yaitu perkembangan peserta didik. Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama mengenai perkembangan dari peserta didik, terutama dari hal hakikat pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, bagi para mahasiswa, saya yakin Anda adalah salah satu guru-guru yang hebat ya, yang ada di, di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai hakikat pertumbuhan dan juga perkembangan. Saya yakin di antara kalian pasti sudah punya pengertian dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Benar begitu ya? Baik. Nah, kita kenal bahwa pertumbuhan adalah sebuah perubahan yang terjadi pada setiap insan manusia, terutama yang berkaitan dengan fisiknya. Kita terlahir dari seorang ibu ya, lalu kita belajar mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, sementara berbeda dengan perkembangan, di mana perkembangan sendiri adalah sebuah pola gerakan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus-menerus di dalam siklus kehidupan. Di dalam proses perkembangan ada masa-masa yang kita lewati. Ada yang masanya perkembangannya cepat, ada juga yang mempengaruhinya secara lama, atau proses juga yang kompleks ya, atau banyak tahap-tahapannya. Nah, juga ada nilai-nilai yang ada diterapkan di dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan tersebut. Di dalam perkembangan setiap orang pasti punya hal-hal yang menarik. Kita bisa lihat dari sisi kecerdasannya, emosional temperamennya, bahkan interaksinya terhadap sesama manusia, lingkungan, dan orang-orang yang ada di sekitar ya. Baik. Nah, kita lihat sekarang dari proses fase perkembangannya. Kita lihat dari ahli, yaitu Santrok dan Yusen. Terdiri dari 5 fase. Fase yang pertama sudah kalian pahami di modul yang sudah kalian pegang masing-masing tentunya. Yang pertama ada fase pranatal, yaitu ketika Anda berada di dalam kandungan ibu masing-masing. Fase bayi, fase kanak-kanak, anak-anak ya, hingga fase remaja. Nah, tentunya di perkembangan afektif menurut salah satu ahli yaitu Erikson punya 8 tahap. Yang pertama mulai dari tahap kepercayaan dasar, trust versus mistrust, di mana ketika itu bayi mempunyai kebutuhan, misalnya yang paling dasar adalah dia bangun, kemudian terdapat keresahan di dalam hidupnya, dan merasakan bahwa dunia ini adalah salah satu tempat yang nyaman. Artinya pada saat itu ya, insan manusia ini belum mengerti apa yang akan terjadi di kehidupan seterusnya ya. Dia masih merasa nyaman di dalam masa-masa itu. Kemudian ada autonomi dan juga versus shame and doubt. Otonomi artinya berarti dia punya apa ya? Otoritas ya, punya eh, kebijakan sendiri ya untuk melakukan. Jadi dia punya kebijakan untuk lebih maju ya atas inisiatifnya sendiri. Contoh dari masa bayi ya ke anak-anak, nah itu butuh proses ya. Ada kemauan di dalam diri sehingga dia bisa dapat berjalan, memanjat dan juga seterusnya.
Ada lagi yang nama inisiatif dan goal. Inisiatif yang terdorong dari dalam diri ya, intrinsik. Misalnya dia ingin mengendarai sepeda roda 3 atau dapat lari ya, atau nanti juga akan bisa memukul bahkan memotong ya. Kemudian ada industri versus inferiority atau produktivitas, di mana anak mulai berpikir ya secara deduktif, yaitu dari khusus ke umum. Nah, juga ada identitas, mencari tahu jati diri dari dirinya sendiri. Ini akan menunjukkan kematangan fisik dan mental dari anak tersebut. Kemudian ada keakraban, kemampuan untuk berbagi rasa dan memperhatikan orang lain. Generosity and self-absorption, di mana generasi berikutnya dia memulai memikirkan tentang orang-orang yang ada di luar keluarganya sendiri, orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangga mungkin, atau teman-temannya yang lain. Hingga sampai ke integritas, masa-masa di mana mereka sudah mulai tumbuh dewasa, lansia, dan menikmati masa-masa itu untuk berinteraksi lebih dalam. Ya. Oke, berbicara mengenai pertumbuhan dan juga perkembangan anak, ya, Piaget mengemukakan sebuah teori bahwa teori ini adalah sebuah proses perkembangan anak sampai dia mampu berpikir seperti orang dewasa. Nah, ada beberapa tahap yang Piaget sampaikan, mulai dari teori sensori motor, ya, perkembangan anak-anak dari usia 0 sampai 2 tahun, di mana kegiatan intelektualnya itu diterima langsung melalui indera. Mulai dari indera penglihatan pastinya ya, indera penciuman dan seterusnya. Kemudian masuk ke tahap praoperasional 2 sampai 7 tahun, di mana keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, pengalaman ya, bukan berdasarkan logika rasional. Kemudian tahap ke operasional konkret 7 sampai 11 tahun, di mana kemampuan berpikir dari anak tersebut secara sistematis untuk memecahkan sebuah problem, permasalahan. Dan masuk ke tahap berikutnya yaitu operasional formal, di mana umur 11 sampai 15 tahun mereka mampu menerapkan cara mereka berpikir terhadap permasalahan demi permasalahan yang mereka hadapi, baik secara abstrak maupun konkret. Nah, menurut salah satu ahli yang lain yaitu Robert Harvey, di mana bahwa teori perkembangan ini adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu kehidupan individunya yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas yang dihadapinya. Kita lihat apa sih yang disampaikan oleh Robert, di mana tugas perkembangan pada masa kanak-kanak dia hanya sebatas bagaimana dia nanti bisa berjalan, ya, kemudian mulai belajar makan dari yang lembut hingga ke padat ya. Kemudian di masa anak-anak keterampilan fisiknya diperlukan di dalam sebuah permainan. Nah, hal ini akan membentuk sikap mereka ya terhadap diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya sampai sebuah perkumpulan. Nah, selanjutnya di perkembangan masa remaja, Robert juga menjelaskan bahwa akan ada hubungan-hubungan baru yang lebih matang dengan teman-temannya yang sebaya, terutama dari jenis kelamin yang berbeda ya, gendernya. Kemudian di masa dewasa, maka manusia itu akan mulai memikirkan pasangan hidup, mulai belajar hidup, ya, berkeluarga, baik dia punya suami, punya istri, pasangan, anak, dan lain-lain. Hingga masuk ke tahap masa setengah baya,
di mana mereka mulai memikirkan tanggung jawab demi tanggung jawab sosial, warga negara, hingga bagaimana memikirkan bahwa negara mereka itu disayangi dan juga dicintai. Hingga sampai ke tugas mereka sebagai orang tua, di mana mereka akan ya menyesuaikan diri karena tingkat kesehatan mereka akan menurun ya secara tidak langsung di sana, mulai dari kekuatan fisiknya sehingga mereka harus menyesuaikan diri waktu itu ya. Oke, baik. Saya rasa pembelajaran kita mengenai kegiatan belajar pertama, hakikat pembelajaran, pertumbuhan dan juga perkembangan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. So, tetap semangat, motivasi diri Anda supaya Anda menemukan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup Anda. Terima kasih.